warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, jadi malam hari ini kita akan membahas satu kasus ya, laporan dari masyarakat Simongan. Masyarakat Jalan Srinindito Baru Ngemplak Simongan ya. Jadi ada satu kasus tanah yang mana masyarakat menempati tanah dari sejak tahun 99 sampai sekarang ini dipermasalahkan oleh seseorang yang mengaku bahwa tanah itu miliknya. Ini butuh pembuktian ya. Jadi tanah yang sekarang ditempati oleh masyarakat itu letak lokasinya ini di Jalan Srinindito Baru, Jalan Srinindito Baru, di RT 09, RT 11, RT 12, RW 1, Kelurahan Ngemplak, Simongan. Tanah yang ditempati warga itu seluas 15.000 meter kurang lebih. Ya. Petak menjadi 225 petak. Kemudian ada pihak yang mengakui bahwa itu tanah miliknya berdasarkan sertifikat yang dia miliki, tapi setelah kami total jumlahnya juga hanya 13.000, nggak ada selisih 2.000. Yang kedua, alamatnya juga tidak sesuai ya, jadi objek tanah ini yang punya sertifikat memaksakan bahwa itu di situ, tapi masyarakat mengatakan bahwa itu salah alamat. Nah, kalau memang sertifikat itu bisa dibuktikan letaknya, lokasinya ada di tanah yang ditempati warga, warga tidak keberatan untuk membayar dengan harga yang semestinya sudah disepakati dunia. Kira-kira demikian, ya kan? Ini satu gambaran praktis, artinya pengaduan dari masyarakat yang kasus ini sudah berjalan kurang lebih selama 20 tahun belum selesai. Mudah-mudahan di tahun 2020 ini persoalan ini selesai, tuntas. Tidak ada lagi ribut-ribut dengan persoalan tanah yang semestinya kalau BPN bersikap dan bertindak tegas menunjukkan bahwa ini di situ, ini tidak di situ, selesai. Tapi berlarut-larutnya ini karena dari pihak BPN sebagai pemangku kebijakan yang punya tupoksi dalam masalah pertanahan ya, sampai hari ini secara gentle, secara sportif ya, tidak pernah mau menunjukkan di mana sebenarnya 22 sertifikat ini objek tanahnya di mana. Apakah di sini atau di sana atau di sana ya? Ini akibatnya rancuannya sampai berlarut-larut. Jadi gimana, Saudara Yudi? Yang pertama, ketidaktegasan dari BPN, saya malah mempunyai bukti yang baru mengenai asal tanah dari sebelum dijual belikan atau pengen jual beli. Perolehan tanah ini yang dari tanah negara apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, sudah sah atau belum, ini perlu kita buktikan. Ya. Jadi apabila ini rontok, semuanya akan rontok. Ya. Semuanya menjadi tidak sah. Ini yang sangat didambakan oleh masyarakat di luar yang ada berperkara di Pengadilan Negeri Semarang, tergugahnya 25 orang, ini pada lebih. Semuanya total 225 yang menempati dengan sertifikat 22. Ini kan diambil sampling aja ya. Dua. Artinya kita buktikan bahwa perolehan sertifikat ini tidak sah menurut kita. Jadi kalau Anda mengatakan tidak sah, ya memang banyak pembuktian nanti yang akan dilakukan oleh tim kita ya. Jadi pertama ya kan, kelemahan sertifikat 22 itu pertama nih. Ya. Itu adalah luasan yang berbeda. Sertifikat itu setelah ditotal jumlah luasan tanahnya hanya sekitar 13.000 lebih sedikit. Kemudian tanah yang dipetak 225 oleh warga di Jalan Srinindito Baru, RT 09, RT 11, RT 12.
itu jumlahnya 15.000 sekian. Nah, ada selisih 2.000, ya kan? Satu kelemahan, artinya perlu pembuktian antara luasan tanah yang terjadi, ya kan? Antara data primer dan data sekunder nanti dijunkan. Yang kedua tentang alamat. Di dalam sertifikat 22 itu ada 3 alamat. Satu, ya kan? Ada 14 sertifikat beralamat di Jalan Taman Sri Nindito dengan kafling yang berbencaran. 14 sertifikat. Kemudian ada 4 sertifikat. Nah, itu di Jalan Sri Nindito 2 dengan kafling yang berbeda. Kemudian sisanya 4 sertifikat itu di Jalan Sri Nindito. Nah, itu aja. Nah, sedangkan masyarakat yang sekarang ini menempati tanah yang dipermasalahkan oleh 22 sertifikat adalah di Jalan Sri Nindito Baru. Kenapa dikatakan? Karena ini perkampungan baru yang dibuat oleh masyarakat dari hasil petak 225 ini 2 tadi. Yang ketiga di dalam perolehan hak dari alas tanah negara. Ini tadi seperti Saudara Yudi sampaikan, ya kan? Apakah prosedurnya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau enggak? Ya kan? Artinya ketika seseorang mendapatkan HGB, ya kan? Hak guna bangunan, itu berdasarkan ketentuan dalam undang-undang berdasarkan surat keputusan gubernur. Itu ada itu. Ya. Itu prosedurnya sudah sesuai belum? Kemudian dalam pelaksanaan dari tahun ke tahun, apakah persyaratan itu mereka penuhin? Karena begini, tahun 95 lahirlah muncul SHGB guna bangunan atas nama Tantono Purnomo. Tantono Purnomo ini menguasai seluas 20 sertifikat tadinya, ya kan? Kemudian ketika tahun 99 20 sertifikat milik Tantono ini ditingkatkan haknya menjadi hak milik. Padahal Tantono di dalam menguasai sertifikat HGB ini di objek tanahnya itu yang ditempati warga ini tidak pernah melakukan apapun. Nah ini padahal persyaratan kepemilikan, artinya peningkatan dari hak guna bangunan ke hak milik ini ada beberapa persyaratan, antara lain ya termasuk IMB dan sebagainya. Kemudian dilarang juga untuk memecah-mecah, menyemprit-nyemprit luasan tanah dengan tujuan tertentu. Kemudian pada saat meningkatkan dari HGB kepada ke hak milik, ada ibu-ibu yang menjual 2 bidang, Ibu Endang namanya, menjual 2 bidang ya, kepada Bapak Tantono, yang kemudian lahir ya, sebagai surat SHM nomor 227 sama 228. Itu dibeli oleh Pak Tantono tahun 99 ya. Kemudian dibeli dalam posisi HGB, kemudian langsung ketika beli akta jual beli HGB langsung ditingkatkan menjadi hak milik. Jadi 22 sertifikat itu baru dimiliki oleh Saudara Tantono itu tahun 99. Jadi tadinya Tantono memiliki hanya 20 sertifikat HGB dengan luasan 576, dan kemudian ada 3 bidang yang luasnya beda, ada yang 1.400, hampir 1.450, ada yang luasnya 800 sekian. Jadi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, saya melihat di sini tadi apa yang dikatakan oleh Saudara Yudi memang patut, ya kan? Juga perolehan HGB yang dilakukan oleh Tantono ini memakai prosedur yang benar atau tidak. Karena persoalannya apa? Di dalam 20 sertifikat yang dikuasai oleh Saudara Tantono itu dari sejak tahun 95, itu juga sertifikat ditandatangani oleh Kasih Ukur. Ya, namanya siapa? Joko apa itu, ya? Kasih Ukur BPN Kota Semarang. Ya.
Sedangkan tahun 99 ketika beli dengan Ibu Endang, juga Ibu Endang ternyata juga sertifikat, tapi tahun 95 sama dengan Pak Tantono terbitnya, dan beda sekitar 20 hari. Itu tanda tangan kepala kantor pertanahannya, 2 sertifikat. Jadi 22 sertifikat, yang 20 sertifikat yang menandatangani adalah kita syukur. Yang 2 sertifikat yang menandatangani itu kepala kantor pertanahan. Itu dari asal pemilik Ibu Endang yang kemudian dibeli oleh Pak Tantono di posisi AGB. Kemudian Pak Tantono secara kolektif mengajukan peningkatan perolehan hak dari hak guna bangunan menjadi hak milik. Jadi tahun 95 itu terbit HGB, tahun 99 HGB ditingkatkan menjadi hak milik, ya, dengan tanggal yang sama. Tanggal berapa? Tanggal 18 Mei tahun 99. Semua tanggalnya sama itu 22. Kecuali 4 ini yang belum di hak milik. Jadi yang sudah di hak milik dari 22 ini cuma 18, tapi tanggalnya sama. Kemudian yang 4 masih HGB. HGB tanggalnya adalah tanggal 8 September tahun 95. Seperti itu gambarannya. Jadi banyak celah dalam kasus ini, dan yang menunjukkan bahwa 22 sertifikat ini sebenarnya tidak berada di lokasi atau letak yang sekarang ditempati oleh warga sebanyak 220. Ini ada di mana itu kan? Karena saya melihat justru ini pemilik sertifikat ini juga ragu dengan kepemilikannya. Nah, kalau nggak ragu mestinya masuk gugatan tidak 2 bidang. Nah, ini hari ini jam ini kan ada gugatan di Pengadilan Negeri Semarang hanya 2 bidang. Pertama bidang SHM nomor 224, yang kedua SHM nomor 228. 228 yang Pak Tantono beli dari Bu Endang, ya. Kemudian 224 yang Pak Tantono perolehan hak GB-nya dari awal memang dimiliki oleh Pak Tantono. Ini hanya 2, tidak 22. Ini kan bentuk keraguan, dia hanya mengambil sampling. Kalau memang betul dia meyakini bahwa itu tanah itu letaknya ada di situ, kenapa tidak digugat 225 warga, ya, dengan 22 sertifikat yang sekarang ada di tangannya? Ini gambarannya seperti itu. Ya, gimana Pak? Jadi saya hanya singkat saja apa yang tadi diuraikan oleh Ketua. Ini akan saya implementasikan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Semarang. Yang pertama, kami akan mengajukan pemeriksaan setempat untuk objek sengketa itu mana yang objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, karena jelas-jelas terjadi salah alamat. Yang kedua, kita minta untuk membuka warga di BPN agar permasalahan tanah di Simongan ini menjadi terang benderang. Itu aja. Intinya kita harus mencari kebenaran untuk bisa membuktikan ke warga yang sudah mempercayakan kita supaya dia benar-benar mendapat keadilan. Terus apapun permasalahan di depan tetap kita hadapi. Mau itu yang kita hadapi ini orang siapa, dan selalu kita dengar-dengar bahwa dia selalu menggunakan ketahanan di luar daripada sistem hukum, tetap kita akan kerja keras bagaimana bisa meluruskan permasalahan ini. Jadi pada prinsipnya ini negara hukum, dan kita sedang berjuang untuk membantu masyarakat ini untuk mendapatkan kepastian hukum. Jadi kita akan luruskan semua supaya semua permasalahan ini pada realnya, ya, aturannya seperti apa ya harus kita patuhi sebagai warga negara yang baik. Jadi adanya pengaduan dari masyarakat Jalan Serinito Baru Simongan, kemudian setelah kita lakukan kajian, GNPK RI membentuk tim sus Tipikor 10, ya. Itu terdiri dari 8 lawyer yang saya tugaskan untuk melakukan pendampingan advokasi terhadap masyarakat
maksimal sampai mendapatkan kepastian hukum yang berkeadilan baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana. Jadi pada prinsipnya kita meyakini bahwa masyarakat ini dalam posisi yang benar. Masyarakat nggak sulit kok. Masyarakat kalau Pak Tantono yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Yanto bisa menunjukkan, membuktikan bahwa 22 sertifikat yang ada di tanahnya, objek tanahnya itu ada di lokasi yang sekarang ditempati warga nggak keberatan untuk membayar. Warga hanya ingin kepastian hukum. Saya akan keluarkan duit, saya akan bayar atas tanah yang saya tempati dengan catatan BPN bisa meyakinkan kepada warga bahwa 22 sertifikat ini ada betul lokasi letaknya ada di tanah yang ditempati warga. Itu saja.